Perkenalkan, nama saya Helmi Jepang, NIM saya 22119147. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar semikonduktor dan diagram. Semikonduktor didefinisikan bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolatornya ini sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁴ ohm per menit. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahan tembaga silikon PD300 gelas. Hambatan jenis ohm kali per menit. Tembaga 1,7 kali 10⁻⁸. Silikon PD300 K 2,3 kali 10⁻³ gelas 7,0 kali 10⁻⁶. Sifatnya tembaga konduktor, silikon PD300 K, semikonduktor, gelas, isolator. 3 buah bahan yang tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang melewati masing-masing bahan tersebut. Untuk terlebih dahulu, hitung dulu R dengan rumus R sama dengan Rho L per A, atau A sama dengan V R kuadrat, dan R sama dengan D per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan P per R. Jika I 0,46 kali 10⁻³ ampere, tembaga dan silikon I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ ampere, dan gelas I sama dengan 1,12 kali 10⁻12 ampere. Dan perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, yang kedua semikonduktor silikon, dan yang ketiga isolator gelas. Maka dihasilkan 10 poh. Bahan-bahan semikonduktor terdiri dari 3. Yang pertama adalah trivalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Dan yang kedua tetravalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon Si dan germanium. Dan yang ketiga pentavalen, adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Perhatikan tabel periodik semikonduktor 3A, 4A, dan 5A. Terdiri dari boron 10,82, aluminium 26,97, gallium 69,97, indium 114,8. Yang 4A karbon 12,01, silikon 28,09, germanium 72,60, dan tin 118,7. Yang 5A nitrogen 14,008, fosforus 31,02, arsenik 74,91, dan antimoni 121,8. Bahan-bahan semikonduktor terdiri dari bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Yang kedua, jumlah elektron Si 14 buah, yang ketiga jumlah elektron Ge 32 buah, dan yang keempat jumlah elektron valensi elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah, dan yang kelima jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni seperti gambar berikut. Ikatan kovalen dan ikatan elektrovalensi terdiri dari 2, visualisasi 3 dimensi dan visualisasi 2 dimensi. Struktur kristal Si, pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah terdiri dari 2. Yang pertama, semi elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas.
atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar terdiri dari 3 agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generasian. Yang ketiga, jika dipasang pada potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium. Millman tahun 1986. Sifat Si dan Ge terdiri dari nomor atom Si 14, Ge 32, berat atom Si 28,1, Ge 72,6, kerapatan gram per cm, segi 2,33, Ge 5,32, konsentrasi elektrik Si 12, Ge 16, atom per cm 5,0 kali 10 pangkat 22 dan Ge 4,4 kali 10 pangkat 22. Jurang tenaga Eg pada 0 derajat K Fi Si 1,21, Ge 0,785. Jurang tenaga Eg pada 300 derajat K Ep Si 1,1, Ge 0,72. Konsentrasi intrinsik 300 derajat K NiCm pangkat min 3 Si 1,5 kali 10 pangkat 10, Ge 2,5 kali 10 pangkat 13. Rho intrinsik pada 300 derajat K ohm ke cm Si 230, Ge 45. Mobilitas elektron pada 300 derajat K Un per cm kuadrat per V kali S. Si 1,1300, Ge 3800. Mobilitas elektron pada 300 derajat K cm kuadrat kali pi kali per pi S. Si 500, Ge 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik terdiri dari 2 keadaan terdahulu dan kemudian. Jenis semikonduktor intrinsik. Jenis semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom masing-masing. Misalnya contohnya semikonduktor intrinsik dibagi 2, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N pengotoran oleh atom pentavalen S seperti PaSsB atau pengotornya disebut atom donor. Ketiga, pembawa muatan elektron. Semikonduktor tipe P pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor, pembawa muatannya hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik terdiri dari 2 tujuan doping, yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping, atom dopan dibagi atom murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Dopan adalah atom pengotor atau atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe B trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N untuk elektron bebas. Contohnya seperti pada gambar ini, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P. Contohnya seperti ini. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas.
piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor yaitu diode, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, IC integrated circuit, seperti contoh-contoh gambar di bawah ini. Diode pertemuan PN ada 3, yaitu yang pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN. Yang ketiga, diode pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN. Pertemuan PN atom akseptor doping, atom donor doping, hasilnya kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya tipe P dan tipe N. Diode pertemuan PN. Diode pertemuan PN seperti ini, kawat. Ini kawat dan ini logam. Ini pembungkusnya, ini logam dan ini kawat. Hasil anode dan katodenya simbolnya seperti ini. Pertemuan PN terbuka. Contoh, ini gambar contoh tentang pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung hol dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan terdiri 3 sifat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hol ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Yang kedua, terjadi recombination, penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hol lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, depletion region. Yang kedua, tegangan penghalang, terdiri dari 3, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hol meninggalkan ion akseptor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya beda listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potential, menimbulkan arus drip ke kiri. Yang ketiga, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju, forward bias, yaitu adanya Pi D menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah PO, maka potensial penghalang turun menjadi PO dikurang PD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat, hol dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima, elektron D sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang keenam, jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap reverse bias. Dari ini contoh dari reverse bias. Terdiri dari 3 contoh, dari 3 arti, yaitu 1, hol pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi Pi O ditambah Pi D, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang ketiga, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya kondensa sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Yang ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hol di daerah pengosongan menyebabkan terjadi arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai
dengan 10 pangkat min 14 ampere. Ini contoh grafik arus dioda, di mana karakteristik unik dioda bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda dengan dimiliki simbol anoda katoda dengan simbol seperti ini. Jenis dioda, gambar seperti ini. PN junction dioda. Ini yang kedua, genre dioda dengan lambang seperti ini, tunnel dioda dengan lambang seperti ini, dan Schottky dioda seperti ini, dan peraktor dioda dilambangkan dengan dua gambar seperti ini. Diak digambarkan seperti ini, triac digambarkan seperti ini, SCR digambarkan seperti ini, dan light emitting dioda lead digambarkan seperti ini, photodioda digambarkan seperti ini. Jenis dioda dan penggunaannya terdiri dari 4 jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama, dioda silikon untuk penyarah arus pengaman tegangan kejut IN4001, IN4007, dan IN5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian catur daya B40C800, kiprok pada kendaraan bermotor. Lead atau light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 ampere, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda terdiri dari garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff Voltage Law atau KVL diperoleh P sama dengan PI dikurang IRL, dengan RL adalah tahanan bebannya. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Maka garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong P adalah P sama dengan PI, dan P sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan PI atau PRL. Ini gambar berupa karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan PI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Model dioda. Yang pertama, pendekatan pertama dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak sehingga. Ini rangkaian forward bias dengan saklar on, model forward pendekatan I. Dengan saklar off seperti ini, model dengan rangkaian reverse bias seperti ini. Saklar off-nya model reverse bias. Maka karakteristik sesungguhnya seperti ini, dan karakteristik model pendekatan seperti ini. Model dioda yang kedua, pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar PY. PY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak sehingga. Ini rangkaian forward bias dengan model forward pendekatan kedua seperti ini, dan ini rangkaian reverse bias dengan saklar off, model reverse pendekatan keduanya, dan karakteristik sesungguhnya seperti ini. Dan ini karakteristik model pendekatan 1. Model dioda pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar PY. PY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan PY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse dengan rangkaian forward bias seperti ini, dan model forward pendekatan ketiganya seperti ini. Maka rangkaian reverse bias seperti ini, dan model reverse bias pendekatan seperti ini. Maka karakteristik sesungguhnya adalah seperti ini,
Rekayasa mode pendekat yang ketiganya dengan seperti ini. Contoh soalnya, perhatikan rangkaian diode di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti dan rangkaian ekivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus diode menggunakan pendekatan 2 dan pendekatan 3. Jawab. Pendekatan 1, maka ID sama dengan Pin per RL sama dengan 10 volt per 100 ohm, maka sama dengan 0,1 ampere. Ini contoh pendekatannya. Dan pendekatan yang kedua, ID sama dengan Pin dikurang P per RL sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm, maka hasilnya 0,094 ampere. Dan yang pendekatan 3, ID sama dengan Pin per V dikurang P per LL ditambah RF sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Dengan PD sama dengan Pin dikurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm, maka hasilnya 0,8 volt. Sekian dari penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.